Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengawali hari kita dengan ibadah yang agung di sisinya. Mudah-mudahan Allah terima seluruh ketaatan kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita, serta ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam hidup kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Kita masih dalam kitab Kaidah-Kaidah Tauhid, dalam pembahasan kaidah tauhid al-uluhiyah yang ditulis oleh Syekh Walid As-Suaidan. Masuk kita kepada kaidah yang ke-73, yaitu yaqtafir fil maqasid at-taba'iyyah ma la yaqtafir fil maqasid al-asliyah al-asasiyah. Dimaafkan pada tujuan-tujuan sekunder apa yang tidak dimaafkan pada tujuan-tujuan utamanya. Maksud daripada kaidah ini, kita lihat perkataan Syekh Walid As-Suaidan. Misalnya kata beliau, fa idza wasala al-insanu rahimah, kalau seseorang menyambung hubungan rahim, berkunjung kepada saudara-saudaranya. Rahim itu siapa? Adalah orang tua dari sisi ibu, langsung terus naik ke atas, dan termasuklah daripada saudara ibu, baik laki-laki maupun perempuan, naik ke atas kakek dan nenek. Begitu juga bagian dari rahim kita adalah keluarga dari ayah kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan terus lebih naik lagi, yaitu lebih tinggi lagi, yaitu kakek dan nenek kita dan seterusnya. Begitu juga anak-anak mereka daripada saudara-saudari ibu kita atau saudara-saudari bapak kita. Semua itu terhitung hubungan rahim. Nah, bila mana seseorang menyambung hubungan rahim dengan tujuan pertama untuk bisa mendapatkan rezeki atau dengan tujuan duniawi, maka ini adalah tujuan asas, maka tertolak. Maka tujuan asasnya tertolak. Namun bila mana itu dijadikan tujuan sekundernya, tujuan keduanya, maka tidak mengapa. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar adalah jadikan berkunjung, bersilaturahim sebagai bentuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menyuruh kita untuk menyambung hubungan rahim. Nah, adapun yang kedua, bila mana kita dapatkan di situ potensi duniawi, seperti kita mendapatkan mendapatkan kesempatan bekerja atau mendapatkan misalnya bantuan dan sebagainya, itu tujuan yang kedua. Maka dalam kaidah ini
dimaafkan pada tujuan sekundernya, apa yang tidak dimaafkan pada tujuan utamanya. Lebih jelas lagi, contoh yang kedua misalnya adalah disebutkan di sini. Di sini disebutkan di antara contohnya adalah seseorang, misal di sini untuk masuk kepada satu fakultas. Misalnya ada kata beliau Syekh, "Anal insan dakhala kulliyatan syar'iyyah." Dia belajar di sebuah kampus, masuk ke fakultas syariah. Liyata'allam ilmu syar'i. Tujuan utamanya adalah belajar ilmu syar'i. Tujuan awal ketika dia kuliah dan masuk ke fakultas syariah, belajar ilmu syar'i, liya'mal bihi, agar ilmu itu bisa diamalkan. Tujuan belajar itu untuk mendapatkan ilmu. Ini tujuan asas. Ya. Walau nawa bil qasdi tsani, kalaupun ada tujuan keduanya, misalnya adalah at-tafawuq ala zumala'i, agar dia belajar bersungguh-sungguh bisa melebihi prestasi kawan-kawannya. Au akhadha syahadatan, atau dengan belajar di fakultas syariah jurusan misalnya katakan fikih dan sebagainya, agar dia mendapatkan satu keahlian dalam bidang ilmu, dan dia mendapatkan, ya katakanlah hari ini ijazahnya, dengan ijazah itu bisa dia menjadikan atau mendapatkan pekerjaan yang lain. Ini tidak masalah, tapi jadikan tujuan awalnya apa? Belajar ilmu syar'i. Inilah yang dimaksud dari kaidah ini, bahwa dimaafkan pada tujuan sekunder apa yang tidak dimaafkan pada tujuan asas. Bila mana tujuan asasnya kuliah adalah untuk mencari ijazah, nah ini salah. Jadikan tujuan asasnya ibadah kepada Allah, adapun yang lain itu akan mengikut. Artinya bila mana kita kuliah lillah, belajar karena Allah, karena belajar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mendapatkan ijazah, kemudian dia bisa bekerja. Nah, ini adalah tujuan sekunder yang bila mana itu dijadikan tujuan kedua tidak mengapa, dimaafkan, ya. Tetapi kalau itu dijadikan tujuan asasnya, ada ini yang tertolak. Jelas ya? Nah, sama dengan kata bila mana dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan asasnya adalah untuk li'ila kalimatillah. Berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan asasnya. Adapun tujuan kedua, kalau seandainya menang nanti, maka dia mendapatkan ghanimah. Ini boleh. Tapi bila mana, yarhamukallah, tapi bila mana dia berjihad ingin mendapatkan ghanimah yang menjadi tujuan asasnya, tujuan utamanya, ya, dan dijadikan tujuan li'ila kalimatillah itu adalah tujuan kedua, ini tertolak, tidak dimaafkan. Paham lagi? Ya, sama, makanya subhanallah setiap kuliah, misalnya saya ingatkan kawan-kawan mahasiswa biasanya baik S1 sampai S3, agar teman-teman biasanya yang ketika S3 lah, atau S2, biasanya tujuan asas mereka kuliah itu ada unsur misalnya kepentingan untuk administrasi dan seterusnya, kepangkatan dan lain sebagainya. Maka saya selalu ingatkan, jadikan tujuan asas untuk mendapat atau menjalani proses pendidikan, baik itu pada program magister atau program doktor misalnya, untuk apa? Mencari ilmu dulu, ya, untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu supaya agama ini benar, ya, supaya kita menjalankan Islam dengan baik dan benar. Adapun nanti bila mana kita mendapatkan ijazah, bisa digunakan untuk naik pangkat, untuk urusan pekerjaan, itu tujuan keduanya. Jelas ya ikhwah, bahwa dimaafkan pada tujuan yang kedua apa-apa yang tidak dimaafkan pada tujuan yang pertama. Niatkan yang utama dulu, yang lain akan mengikut. Yang lain akan mengikut. Semuanya jadikan lillah, untuk Allah. Adapun unsur yang lain itu akan menjadi mengikut sendirinya. Tidak perlu pun diniatkan, insya Allah akan dapat. Makanya kawan-kawan yang tujuan kuliah untuk apa? Sekarang kan sering ditanya,
Kuliah kamu untuk apa? Untuk bekerja. Kalau untuk bekerja terkadang nggak perlu kuliah, perlu skill dalam hidup ini. Kamu punya skill, kamu bisa bekerja, kamu bisa menghidupkan diri. Tapi jadikan tujuan yang mulia ini, ya, karena dia perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya, maka jadikan itu lillah. Kenapa? Karena kalau engkau jadikan lillah, maka banyak kebaikan yang kamu dapat, ya kan? Banyak kebaikan kamu dapat. Ya. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan setiap usahanya itu adalah jihad. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Dan bila mana dia dalam belajar ilmu itu, la qadarallah, meninggal dunia, maka diharapkan dia husnul khatimah. Macam sangat banyak kebaikan yang didapat oleh orang menuntut ilmu bila mana tujuannya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dijadikan tujuan asasnya, utamanya adalah agar dapat ijazah dalam bidang ini, atau misalnya kita dapat nanti pekerjaan dalam bidang ini, atau misalnya urusan dunia yang lain, maka itu tidak boleh dijadikan tujuan utamanya. Jadikan tujuan utamanya apa? Adalah Allah, lalu yang lain itu adalah sebagai, ya, pelengkap dari tujuan utama tadi, itu dibolehkan. Apa-apa yang kita lakukan maka tujuannya lillah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, sangat banyak contohnya dalam bab ini. Maka di sini, wa man jahada li'ila kalimatillah bil qasdil awal, barang siapa yang dia berjihad dengan tujuan yang mengangkat, meninggikan kalimat Allah sebagai tujuan utama, thumma qusida bil qasdis tabi'i, kemudian dia memiliki tujuan yang berikutnya, yaitu minal ghanimah, agar kalau nanti menang dapat ghanimah, fala haraj, ini tidak mengapa, kata Syekh. Idh yaktafir fit tawabi ma la yaktafir fil maqasid, dimaafkan pada tujuan yang sekunder, ya, apa yang tidak dimaafkan pada tujuan yang utama. Jelas Pak Yogi? Ya. Baik, yang kedua, yang ke-74. Kaidah yang ke-74 ini adalah syirkul mutaakhirin a'zam wa aghlad min syirkil awwalin. Di sini saya ingin menekankan bahwa kesyirikan orang-orang awal, kesyirikan orang-orang mutaakhirin yang datang belakangan, itu lebih besar dan lebih buruk daripada kesyirikan orang-orang awalin. Nah, gimana maksudnya? Kata beliau, ada dua sebab. Kesyirikan orang-orang mutaakhirin yang datang belakangan itu lebih parah dari kesyirikan mereka orang-orang di awal, dengan dua sebab. Yang pertama, anna syirkal awalin kanu fir rakha' duna syiddah. Kesyirikan mereka orang-orang awalin, orang-orang awal dulu, pada masa lapang, tidak pada masa sulit. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, fa idza raqibu fil fulki, bila mana mereka berada di atas bahtera kapal, da'awallahu mukhlishina lahuddin, mereka dalam keadaan sulit berada di atas kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas. Berdoa, meminta, memohon kepada Allah dengan penuh ikhlasan. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi bila mana selamat dari ujian yang menakutkan tersebut, sampai ke daratan, sampai ke tujuan, selamat mereka dari musibah itu, maka tiba-tiba mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan mereka pada masa saat lapang, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kondisi sulit, maka mereka tidak mensyirikkan Allah, benar-benar mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma syirkul mutaakhirin, adapun syiriknya orang-orang belakangan, ya, fayakunu fir rakha'i wasyiddah. Kesyirikan mereka berlaku pada dua keadaan itu, pada keadaan lapang dan pada keadaan sempit, ya. Bal rubbama asyraka asyirkul mutaakhirin fi syiddah aghlab min syirki fi rakha'. Bahkan kata Syekh, kesyirikan mereka di dalam kondisi sulit itu lebih parah daripada kesyirikan dalam kondisi lapang. Jelas lagi?
Kesyirikan orang dahulu hanya pada saat lapang saja, tidak dalam kondisi sulit. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 65 tadi. Namun kesyirikan orang mutaakhirin, orang belakangan, itu ada pada kondisi raha, kondisi lapang, dan ada pada kondisi syiddah, kondisi sulit. Bahkan kata Syekh, kesyirikan mutaakhirin, orang-orang belakangan ini, pada kondisi sulit lebih parah dalam kondisi lapang. Nah, ini kata Syekh begitu. Jadi kita terkadang lupa bahwa sesungguhnya kesyirikan itu dimanapun ya salah, baik itu kondisi sulit, kondisi lapang, ya sama saja. Ya, misalnya ada pertanyaan, mana yang lebih ringan? Menyembah malaikat, menyembah nabi, atau menyembah patung? Pak Deh, mana yang lebih parah Pak Deh? Menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah patung? Nah, semuanya parah gitu, tidak ada, semuanya parah, tidak ada dibedakan dalam bab kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya parah, baik itu menyembah malaikat, menyembah patung, menyembah nabi, menyembah orang soleh, itu semuanya tidak, semuanya kesalahan. Tapi kita melihat bahwa menyembah patung mungkin lebih ringan gitu ya, tapi tidak, semuanya adalah salah. Nah, kondisi kesyirikan sama, dalam kondisi lapang syirik, dalam kondisi sulit syirik. Ya. Tapi yang lebih parahnya gitu ya, lebih parahnya dalam kondisi sulit pun dia melakukan kesyirikan. Seharusnya dia ingat kepada siapa? Kepada Allah yang akan menolong dia, yang membantu dia, yang akan melepaskan dari ujian ini. Tapi dia tetap melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini naudzubillah banyak sekali fenomena kesyirikan yang berlaku. Ya. Kemarin saya di-share oleh teman ya, ternyata proses terkadang istilahnya menebang pohon untuk dijadikan jalur itu luar biasa prosesnya rupanya. Ya, kesyirikan naudzubillah. Ya, dibantai hewan, disembelih, kemudian dikelilingi pohonnya, dipanggil orang yang penghuni hutan. Penghuni hutan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dipanggillah nenek ini, nenek itu. Ya, penjaga ini, penjaga itu. Yang di dahan, yang di pokok, yang di ranting, yang di akar, semua dipanggil. Nah, itu apa semua? Nauzubillah. Ya. Marah Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti. Marah Allah kepada kita, murka Allah kepada hal yang seperti ini. Murka Allah tabaraka wa taala, maka hati-hati dalam hidup ini. Masih ya, bergantung kepada jimat, kepada barang-barang yang dianggap karamat, ya, masih meyakini benda-benda ini memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Nauzubillah, ini adalah kesalahan dan fatal dalam akidah dan sebuah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kuasa di langit dan bumi, dan dialah yang mampu mengaturnya. Nah, ini yang pertama ya, bahwa kesyirikan orang-orang awalin lebih kesyirikan orang-orang awalin, orang-orang yang awal hanya pada kondisi lapang, adapun kesyirikan orang-orang mutaakhirin itu dalam kondisi lapang dan susah. Baik. Yang kedua, ilatnya kenapa kesyirikan orang-orang mutaakhirin lebih parah daripada awalin? Disebutkan al-musyrikin, annal musyrikin al-awail, orang-orang musyrikin awal, kanu yuqassiruna ibadatihim ala aliyatil qaum. Mereka itu memberikan ibadah mereka kepada kaum-kaum yang dinilai tinggi. Seperti apa? Faminhum man kana ya'budul anbiya. Ada orang-orang menyembah para nabi. Wa minhum man kana ya'budul malaikata. Ada orang menyembah malaikat. Wa minhum man kana ya'budul auliya. Ada orang menyembah para wali. Ini dulu. Ya, mereka hanya menyembah yang tinggi dari kedudukan makhluk ini. Wa amma syirkul mutaakhirin, adapun kesyirikan orang-orang yang datang belakangan, dan mereka meluaskan kesyirikan ini. Tidak hanya menyembah malaikat, tidak hanya menyembah para nabi, tidak hanya menyembah para aulia, bahkan menyembah orang-orang gila. Ini kan orang gila pun dipercayai. Orang gila,
orang-orang fasik, kemudian raja-raja yang zalim, kemudian menyembah kuburan, itu kan parah. Bal hatta abadat furujun nisa, bahkan kata Syekh ada orang yang menyembah, mohon maaf ya, kemaluan wanita. Ada yang seperti itu kata Syekh. Jadi sesungguhnya semuanya adalah salah, baik itu menyembah malaikat, nabi, aulia, ya, baik itu patung, kemudian orang gila, itu semuanya sama. Tapi yang datang ke belakangan ini lebih parah lagi, ya. Kalau dulu mereka cukup menyembah makhluk-makhluk yang dianggap mulia, tapi sekarang sama rata. Ya, orang gila pun dianggap wali, ya kan? Kemudian minta tolong dan seterusnya disembah. Nah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim disembah, dijadikan sembahan, bahkan sapi, bahkan kotoran sapi, manusia, ya, bahkan kotoran manusia. Ya, ini kan sesuatu yang di luar nalar dan normal, ya. Di luar normal. Makanya orang-orang yang menyembah selain Allah SWT tidak memiliki pondasi agama yang kuat dan sehingga mudah untuk dibelokkan. Min ajli dzalika qala ulama inna syirkal waqi' fil mutaakhirin a'zam min asyirkil waqi' fil awwalin. Nah, sesungguhnya kesyirikan yang terjadi di masa belakangan lebih parah dari kesyirikan yang terjadi pada masa awal. Wa ala kulli hal, kata Syekh, bagaimanapun keadaannya, fa kullama ta'akhkhara zaman, setiap zaman yang jauh dari zaman Nabi, wa ab'ad an asrin nubuwah, semakin jauh masanya, semakin jauh zamannya dari masa kenabian, kullama azumatil bid'ah wa azama syirik, maka akan semakin banyak pula perkara bid'ah dan semakin banyak pula kesyirikannya. Jadi masa ini semakin jauh dari masa Nabi, akan semakin banyak kerusakan, akan semakin banyak kesyirikan, akan semakin banyak perkara-perkara baru dalam agama ini. Itu sudah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka solusi utama kita adalah belajar agar kita tidak jauh dari jalur utamanya. Ya, kalau kita berada di jalur utama, insya Allah kita sampai. Tapi kalau kita sering keluar dari jalur utama, dikhawatirkan nanti ya tidak sampai. Kalaupun sampai itu lambat, ya kan? Lambat. Orang sudah duluan tiba di destinasi, kita masih di awal perjalanan. Kena belok sana, belok sini. Ya, di jalur utama sudah jelas. Kenapa kamu cari gang-gang kecil yang menyesatkan? Suka kali mencari gang-gang kecil gitu. Ke jalur utama sudah jelas. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lailuha kanariha, siangnya ya, malamnya bak siang, ya, malamnya bak siang, terang benderang agama ini. La yaziwanha illa halik, tidak ada orang yang melenceng, yang keluar dari jalur utama kecuali binasa. Ya, maka teruslah tempuhlah jalur utama itu sampai tujuan kita. Enak kalau kita tahu jalan di Pekanbaru ke Lampung, enak kita terus lewat. Jangan belok-belok dulu ke sana ke sini. Orang sudah dua hari sudah sampai ke sana, dia 2 hari masih di pangkal jalan, tidak selesai perjalanannya, tidak sampai. Kenapa? Karena seringkali memilih jalan sempit, jalan-jalan yang tak jelas, bahkan mungkin jalan buntu, ya, tak ada jalan setelahnya, harus otrek ke belakang, ya lagi. Kalau orang sudah otrek payah, apalagi gangnya kecil, nggak bisa belok pula lagi, repot, ya kan, repot. Maka pilihlah, teruslah berada di atas jalur utama sampai ke tujuan akhir kita, ya. Jangan hiraukan gang-gang kecil yang menggoda, karena menganggap kalau ini ditempuh barangkali lebih singkat perjalanan. Belum tentu. Maka Nabi SAW mengatakan di gang-gang kecil itu, kata Nabi SAW, du'atun ala abwabi ahlin nar, ada para da'i, orang-orang yang menyeru kepada neraka, waliyadzubillah. Maka kita minta sama Allah SWT agar kita terus berada di jalur utama, agar kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan, itu ridha dan ampunan Allah SWT, dan pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya. Demikian pembahasan kita 2 kaidah ini. Saya ingatkan, dimaafkan pada tujuan
sekunder, apa yang tidak dimaafkan pada tujuan awal. Jadikan tujuan awal setiap ibadah yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita kerjakan lillah subhanahu wa ta'ala. Andai pun ada tujuan yang lain, itu hanya pengikut saja. Yang kedua, kesyirikan orang-orang yang datang belakangan lebih parah daripada kesyirikan orang-orang yang di masa awal. Ya, kenapa? Dengan dua sebab. Yang pertama, kesyirikan orang-orang awal hanya pada kondisi sulit saja, dan sedangkan kondisi kesyirikan orang-orang belakangan kondisi sulit dan kondisi lapang. Yang kedua, kesyirikan orang awal hanya pada menyerahkan ibadah mereka pada makhluk-makhluk yang dianggap utama dan mulia seperti malaikat, para nabi dan para wali. Adapun kesyirikan orang belakangan tidak hanya pada mereka, tapi ditambah dengan orang-orang gila, orang-orang yang makhluk-makhluk yang hina juga disembah oleh mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan iman dan akidah kita. Allah jaga hari-hari kita sampai kita bertemu dengannya dalam keadaan beriman yang penuh kepadanya. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara